Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, di hari Minggu pertama Prapaskah ini kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus, bimbinglah kami, tolonglah kami, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38 yang menyatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika Dia menghantar kita memasuki hari Minggu yang pertama Prapaskah di tanggal 5 April 2020. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah anak Tuhan mengasihi sesama. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mengasihi sesama kita? Sesama yang mana? Sesama yang tetap baik kepada kita, atau sesama yang menyakiti hati kita, atau sesama yang ada dalam lingkungan kita sendiri? Kita dapat mengasihi mereka. Tetapi bagaimana mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita? Bagaimana mengasihi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelumnya kita memperhatikan dalam pasal 6 ayat 36 yang merupakan
hingga 35 dan menjadi pembuka dari pengajaran Yesus tentang hal menghakimi yang merupakan bagian dari bacaan firman Tuhan kita saat ini. Karena itu hendaknya kita memahami bahwa pengajaran Yesus ini harus dilihat bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi musuh, yang diakhiri dengan ayat 36 yang menyatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengasihi musuh, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya apakah kita mempunyai musuh dalam kehidupan beriman kita? Atau tanpa kita sadari, malah kita yang menjadi musuh terhadap sesama kita? Bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang memusuhi? Bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang membenci kita? Ayat 27 hingga 35 sudah dijelaskan oleh Yesus. Tetapi saya ingin membacakannya bagi kita secara khusus di dalam ayat 27, 28, dan 35. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Lalu di dalam ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi yang Yesus maksudkan dengan jangan menghakimi dan jangan menghukum adalah jangan menghakimi dan jangan menghukum mereka yang kita benci, yang kita musuhi. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, mereka telah berbuat jahat kepada kita. Pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Dalam keberdosaan kita, dalam sisi kemanusiaan kita, tentu kita akan diperhadapkan pada situasi yang sangat dilema. Bagaimana ini Tuhan? Saya kok dibuat seperti itu oleh dia? Mengapa Tuhan? Emangnya dia siapa? Saya kan lebih berpangkat, saya lebih kaya, saya lebih pintar dari dia, dan seterusnya dan seterusnya. Kok bisa ya? Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat realistis sebagai manusia fana yang berdosa. Tetapi jika kita mengingat, jika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, yang senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan secara khusus ketika kita ada di dalam minggu terakhir Prapaskah ini, kita menghayati akan pengorbanan Kristus hingga kematiannya di kayu salib. Pertanyaannya bagi kita, siapakah aku ini Tuhan? Engkau rela, Engkau taat, Engkau setia, Engkau penuh kasih, berkorban untuk diriku, untuk menyelamatkanku. Perjuanganmu, penderitaanmu sungguh luar biasa. Seharusnya aku yang harus menjalaninya, karena akulah yang berdosa, aku yang
kepada kita. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Juga kita harus dapat mengampuni mereka. Sebab Allah Bapa kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang maha pengampun. Itu kan Allah. Kalau saya ini manusia berdosa, bagaimana itu harus saya lakukan? Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib, dalam penderitaan Yesus yang sungguh amat luar biasa, Ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Di dalam ayat 37 bacaan kita, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Ada 3 kata kunci dari ayat ini. Yang pertama menghakimi, yang kedua menghukum, dan yang ketiga mengampuni. Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan di dalam ayat 41 dan 42, saya bacakan. "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara." Yang artinya, Bapak Ibu Saudara, jangan kita menghakimi, jangan kita menuding orang lain, karena ketika kita menunjuk satu jari kepada orang lain, maka 4 jari itu diarahkan kepada kita. Oleh karena itu, kita juga menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita juga dapat melakukan kesalahan, sehingga harusnya kita saling menegur, kita saling menasihati, karena Kristus juga tidak menghukum kita. Ia mengatakan kepada perempuan yang berdosa, "Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang ini." Bagaimana dengan kita? Siapakah kita yang harus menghakimi sesama kita? Yang akhirnya kita menjadi hakim bagi sesama kita. Bukannya kita saling menasihati, bukannya kita saling mendukung, bahkan mendoakan untuk hal-hal yang baik. Kita juga tidak lebih baik dari orang yang kita hakimi. Karena setiap manusia mempunyai kekurangan, tetapi di balik kekurangannya Tuhan memberikannya kelebihan. Pakailah itu semua talenta, kemampuan yang diberikan Tuhan untuk membangun keharmonisan hidup, kerukunan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat hidup saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai manusia terkadang dalam tanda kutip kita menjadi sangat sulit dan berat untuk bisa melupakan mereka yang berbuat jahat terhadap kita, yang membuat hidup kita menderita. Sangat sulit mengampuni mereka yang menorehkan luka di hati kita, juga mereka yang telah menginjak-injak harga diri kita, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita tentu harus berbeda dalam tanda kutip, berbeda dengan orang-orang dunia yang belum mengenal Kristus.
jika kita melakukannya di dalam bimbingan Roh Kudus, maka kita dapat menyatakan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena Allah Bapa adalah Allah yang murah hati. Maka kita harus dapat hidup saling mengampuni dan mampu untuk terus mengasihi mereka yang terkadang membuat kita sedih, disakiti, dilecehkan. Biarlah Bapak Ibu Saudara di Minggu Prapaskah yang terakhir ini kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, semuanya menjadi wujud kasih Allah yang mau mengampuni dan menghapus segala dosa kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Ia menerima kita apa adanya. Ia menerima kita untuk hidup di dalam kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi dan mengampuni kita, mengapa kita tidak mau mengasihi dan mengampuni sesama kita? Di atas semuanya itu, bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan yang terbaik. Di akhir perenungan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyi mengampuni lebih sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Biarlah oleh kuasa Roh yang kudus, Engkau memampukan kami untuk dapat mengasihi sesama kami, untuk dapat mengampuni sesama kami, walaupun mereka berbuat yang jahat terhadap kami. Namun biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih dan dibimbing oleh Roh yang kudus, agar firman-Mu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan beriman kami. Inilah kami Bapa, inilah hati kami, bentuklah kami dan mampukanlah kami, agar di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, kami senantiasa dapat hidup saling mengasihi. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.